Bukan memprogram untuk kehamilan, tapi memprogram bagaimana nanti anak Anda setelah dewasa, terus anak Anda mau seperti apa. Jadi bukan mengajarkan anak, lu punya duit, lu nanti pakai nih buat ini, lu beli ini, beli itu. Suka-suka gua mau bikin apa. Jadikan anakmu kaya raya. Ya, ini bukan sesuatu yang mustahil ya. Karena kita bisa memprogram seorang anak itu dari usia 0 sampai 12 tahun. Kalau kita memprogramkan hal-hal yang positif, maka mereka akan menjadi orang yang memiliki pemikiran ataupun attitude yang positif. Namun, jika kita memprogram anak kita dengan hal-hal yang negatif, maka ya kehidupannya akan negatif seumur hidupnya. Dan Anda akan merasakan ketika mereka minimal itu sudah menginjak masa remaja. Jadi, masa remaja udah kelihatan. Lalu bagaimana nanti ketika mereka sudah dewasa dan mungkin mereka sampai berumah tangga masih akan merepotkan orang tuanya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa, meskipun anak kita nanti dia sukses, dia kaya raya, ya jangan pernah kita jadikan mereka sebagai generasi sandwich. Itu kasihan banget. Mereka harus memikirkan hidupnya, mereka harus memikirkan bagaimana keluarganya, mereka harus menjadikan hidupnya jauh lebih baik lagi, atau mereka juga ada berbagai macam hal yang harus dipenuhi. Nah, kadang orang tua ini berpikiran bahwa Lu gua besarin, lu harus jadi orang yang maju agar nanti bisa menghidupi orang tuamu. itu adalah sesuatu yang keliru. Jadi teman-teman dirubah ya pemikiran seperti itu kepada anaknya. Atau mungkin yang teman-teman mengalami ya hal seperti itu yang mungkin orang tuanya menanamkan bahwa ya orang tuamu jadi tanggung jawabmu ketika kamu nanti dewasa. Ya itu adalah keputusan orang tua yang kurang bijak ya. Karena apa? Ya kita jangan pernah merepotkan anak kita. Biarkan mereka dengan kehidupannya dan biarkan mereka dengan kesuksesannya. Meskipun kadang kalau kita diberi, ya jangan ditolak juga. Tapi jangan mewajibkan seorang anak untuk mengurus kita di masa tuanya. Dalam artian ketika mereka sudah kerja, ketika mereka sudah punya usaha, lu mesti kasih nih ke gua sekian juta tiap bulannya buat biaya hidup dan lain-lainnya. Itu sesuatu yang keliru bagi saya ya. Ingat, bagi saya. Karena apa? Ya mereka punya dunianya masing-masing. Jadi jangan jadikan mereka generasi geprek ya. Generasi tempe geprek. Bayangin tuh, dia udah ditekan dari atas, juga ditekan dari bawah. Kasian banget hidupnya. Lalu bagaimana solusinya? Biar anak kita itu bisa menjadi seseorang yang sukses, mereka bisa kaya raya, dan mereka bisa maju dalam segi apapun dalam kehidupannya. Tentunya dalam hal yang positif. Tanamkan keberlimpahan kepada anak. Ya, kita harus menanamkan keberlimpahan kepada anak. Karena kalau dari kecil kita udah menanamkan sebuah keberlimpahan, itu anak akan terprogram bahwa hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ketika mereka nanti sudah mulai dewasa, mereka udah mulai menjalankan kehidupannya, atau mungkin mereka sudah siap untuk berumah tangga, mereka selalu berpikir dan mereka selalu memiliki mental yang itu adalah mental keberlimpahan. Orang tua sudah menanamkannya. Ketika orang tua sudah menanamkannya, ya sudah, itu akan jadi sebuah program yang sangat luar biasa bagi anak di masa depan. Ketika kita sudah memprogramnya nih, hidup lu tuh berkelimpahan, lu tuh kaya, lu tuh jadi orang yang sukses, lu tuh nanti apa yang dikerjain bakal jadi sesuatu yang bermanfaat dan itu akan membawa keberlimpahan bagi hidupmu. Jangan pernah kita tanamkan hal-hal yang itu kebalikannya. Karena apa? Anak ini adalah sesuatu yang polos yang kita bisa program dan dia bisa jadi seperti apa yang kita programkan. Ya mungkin ada orang tua yang berpikiran bahwa alah ini kan cuman buat ini di masa kecilnya aja, nanti masalah hidupnya biar dia yang tentuin. Ya nggak gitu, karena apa yang kita programkan itu yang akan terjadi. Bahkan ada orang yang bilang, nah nanti kalau udah gede, lu nyuri kuda ya. Nah, ada yang seperti itu, ini kisah nyata. Dan itu dilakukan berulang-ulang ketika sedang menimang-nimang anaknya. Dan begitu sudah besar, anaknya jadi seorang pencuri ternak ya. Meskipun bukan kuda ya, dan itu biasanya sapi, biasanya kambing, dan sampai akhir hayatnya anak itu masih melakukan hal seperti itu. Dia udah diprogram dari kecil bahwa nanti nyuri itu ya. Nah, seperti itu sesuatu yang tidak disarankan. Terus ada lagi nih, orang tua yang memang memanjakan anaknya. Jadi apa yang dilakukan itu dirasa benar
dan dia pakai barang orang lain pun dibilang itu ya udah suka-suka lu. Terus kalau yang punya barang ini minta, justru akan jadi sebuah keributan. Bahwa dibilang pelit lah, dibilang ala cuman pinjem sebentar lah. Jadi si anak ini selalu dibenarkan apa yang dia lakukan. Dan akhirnya si anak ini menjadi orang yang tidak memiliki sebuah tanggung jawab. Meskipun dalam kehidupannya sendiri, apalagi dia akan selalu merugikan orang lain ke depannya. Jadi hati-hati ya, anak ini sesuatu yang sensitif. Kalau kita tanamkan hal positif, dia jadinya akan positif. Kalau kita tanamkan itu adalah hal negatif, ya dia akan menjadi anak dengan attitude yang negatif dan menjadi seorang troublemaker. Bayangin kalau mereka jadi troublemaker nih dalam kehidupan entah ke depannya dari mulai remaja hingga dia dewasa, apa yang akan terjadi pada orang tuanya? Banyak pikiran, stres, depresi, dan akan banyak kasus. Apa nggak puyeng? Ya kan? Jangan ajarkan mengeluh. Ya, ini sering ya terjadi dalam kehidupan. Mungkin secara tidak sadar itu diungkapkan kepada anak ketika dia masih kecil, dan itu akan menjadi sebuah beban, dan itu bisa memprogram dia juga nanti hidupnya akan menjadi seseorang yang ya mungkin banyak mengeluh juga ataupun susah dalam hidupnya. Misalkan nih, Anda bilang kepada anak Anda, ya ini seolah-olah aja ya, atau Anda juga mengalaminya. Anda bilang, kamu tuh nggak usah aneh-aneh. Orang tuamu ini hidupnya susah, jadi hidup sewajarnya aja. Jangan pernah kamu bermimpi menjadi orang yang sukses. Jangan kamu memiliki mimpi yang terlalu tinggi. Jangan kamu bercita-cita yang terlalu tinggi. Nanti kalau jatuh itu sakit. Itu sesuatu yang mungkin orang tua menganggapnya sesuatu yang benar, tapi pada dasarnya itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, anak akan terprogram seperti itu, dan dia justru akan bingung, loh hidupku susah kok, ya aku nggak berani bermimpi tinggi, aku nggak punya impian untuk memiliki sesuatu yang aku inginkan. Itu justru yang menjadi hambatan nanti bagi anak. Jadi anak ini juga perlu kita tanamkan sesuatu yang positif, sesuatu yang itu adalah sebuah masa depan yang cerah bagi dia. Jadi kasih terus dia bimbingan, dan kasih terus dia ini sesuatu yang itu membuat dia jauh lebih berani untuk mengambil tindakan ketika dia memiliki impian. Dari kecil kita tanamkan, lu nanti gede kaya raya, lu nanti gede menjadi orang yang sukses, dan itu semua terserah dari bidangmu. Yang penting itu adalah hal yang tidak merugikan orang lain. Itu bisa kita tanamkan. Kita juga bisa menginjeksikan kepada mereka nih ketika mereka sedang tidur. Kita bisikan di telinga kanannya, nak, kamu jadi orang yang begini begitu. Tapi itu hal positif ya. Jangan nanti nanti kalau udah gede lu ngerampok bank ya biar banyak duit. Nah, jangan seperti itu. Itu nggak boleh ya. Karena apa? Itu merugikan orang lain, dan itu akan membuat anak ini nanti jadi anak yang bengal ya. Anak yang ya mungkin nggak tahu diri juga. Ya dia diajarkan seperti itu. Tumbuhkan sikap positif kepada anak, tumbuhkan hal-hal yang positif terhadap anak, dan usahakan kita selalu ada. Dalam artian gini, meskipun kita sibuk bekerja, minimal dalam sehari luangkan waktu 4 jam bersama mereka. Ingat, tanpa gadget, tanpa aktivitas yang lainnya. Anak juga butuh dilayani, anak butuh sentuhan, anak juga butuh pelukan, anak butuh perhatian juga. Jangan nanti begitu gede bodo amat lah, orang tuanya aja nggak peduli, dia suka-suka dengan ya mungkin hal-hal yang membuat dia nyaman. Karena anak ini butuh sebuah perlindungan, anak butuh sebuah kenyamanan. Jadi tanamkan hal-hal itu yang positif kepada anak. Jangan nanti ya kita menanamkan kepada mereka bahwa hidup itu berat, hidup itu susah, hidup itu sebuah penderitaan. Terus lagi kita berantem dengan pasangan di depan anak, atau kita melakukan hal-hal yang negatif di depan anak. Nanti itu akan terekam dalam pikiran bawah sadarnya, dan itu akan dijadikan sebagai pedoman. Oh, hidup itu harus begini ya. Itu tanpa disadari, dan itu kebanyakan akan terjadi dalam kehidupan. Nah, jadi hati-hati ya ketika Anda memprogram anak. Bukan memprogram untuk kehamilan, tapi memprogram bagaimana nanti anak Anda setelah dewasa, terus anak Anda mau seperti apa. Ada yang orang tua memaksakan anak harus menjadi ya mungkin profesi tertentu. Nah, itu juga jangan. Karena apa? Anak ini memiliki tujuannya masing-masing. Anak ini punya kehidupannya yang memang akan diraihnya. Jadi teman-teman usahakan program anak Anda mulai dari dalam kandungan hingga nanti dia remaja ya. Agar apa? Ya, agar mereka menjadi seseorang yang bisa hidup berkelimpahan serta kaya raya. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah latih mereka untuk melakukan manajemen keuangan yang baik. Jadi bukan
mengajarkan anak, lu punya duit, lu nanti pakai nih buat ini, lu beli ini, beli itu. Jangan seperti itu, tapi ajarkan bagaimana mengelola, bagaimana nanti mengembangkan, bagaimana nanti dia bisa merubah yang uangnya itu mungkin ketika dia sekolah, uang sakunya terbatas, Anda bisa mengajarkan, nah kebutuhanmu apa di sekolah, belinya apa aja, ya udah nanti sisanya ditabung, nanti kalau udah banyak kamu investasikan dan lain sebagainya. Jadi anak memanajemen keuangan yang baik biar dia nanti menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan menjadikan dirinya orang yang pandai mengelola uang. Sekecil apapun, ajarkan dia mengelola keuangan yang baik. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.